Oke, sedulur-sedulur, kembali lagi ke konten podcast ada di Tim Channel. Ya. Podcast dalam mobil. Dalam car. Dalam car. Dalam mobil. Oke, selamat sore. Sore. Mas Imam, apa kabarnya? Sore, Mas Em. Alhamdulillah baik, sehat. Baik, sehat ya. Kemari Palo Jinawi ya. Iya. Yang penting bahagia, happy. Bahagia. Itu yang terpenting. Semoga teman-teman juga melalui hari-harinya dengan sukacita, dengan senang dan tentunya dengan fisik yang sehat. Sehat. Ah, benar, sehat. Karena sehat ini mahal banget. Sehat secara mental dan secara spiritual. body juga. Semuanya sehat lah. Semuanya sehat. Kantong, ya. termasuk kantong ya. Ya. Biasanya kebanyakan orang identifikasi kesehatan itu dari kantong, duit. Oh iya. bener. Iya. Kantong kempes jadi stres, jadi stres. Jadinya lesu. Jadi ya kan? merambat ke mana-mana. Pikiran kacau, keluarga kacau, ada anak lewat padahal meminta ini dimarahin kan. Nah itu kantong kempes. Banyak indikasinya Mas Imam kantong kempes tuh. Apa tuh? Nanti kita sambungin sampai ke kredit ya. Siap. Ya, banyak indikatornya. Mungkin dia penghasilan mah ada. Banyak besar penghasilannya, mungkin karena ada cicilan banyak. Dia misalkan kejar pinjol. Iya, cicilan rumah, cicilan kendaraan, atau cicilan biasanya ini apa tuh, perabotan rumah, ya online ya kan, online. Terus cicilan yang berkaitan dengan usahanya atau bidang pekerjaannya masing-masing. Itu bikin stres sih. Bikin stres. Bikin kantong kempes. Iya. Ya, tapi kalau emang butuh manajemen yang baik sih Mas Imam. Harus, wajib. Kadang orang penghasilannya banyak tidak di manage dengan baik juga. Ya, kacau-kacau juga kadang. Iya, banyak kan begitu. Penghasilan banyak, enggak ngelihat belakang, ternyata cicilan kita udah banyak. Ternyata. Waduh. Dan ngomong-ngomong cicilan nih, Bro. Iya, jangan sampai terjadi ke teman-teman ya. Jangan sampai hal-hal yang begitu itu kurang mengenakan. Ya. Makanya kita akan sharing ya berkaitan hal itu ya. Berkaitan dengan hal itu, kredit, mengkredit. Nah, bidang ini yang kami geluti adalah mobil, tentang otomotif. Lebih utamanya mobil ya. Iya. Kredit mobil. Iya, kita coba kupas tuntas. Stay tune terus. Jadi kita berbagi cerita, berbagi pengalaman yang kita tahu ya. Ini lagi iklan Mas Imam, diam dulu. Sepersekian detik. Oke, kembali lagi. Siapa tahu nanti nongol ya. Iya, sponsor naik. Aduh. Wah, tertarik ya sama podcast podcastnya bagus. Podcastnya menarik nih. Mungkin di sini ntar ada embel-embel apa ya kan? Gitu. Atau belakangnya nanti ada kasih mobil kita background, kita desain ya. Kasih background. Mobil ini kita desain semenarik mungkin biar tampilannya oke. Baru ini nih. Tapi beli sendiri. Oke. Tapi haus kita. Oke teman-teman, tanpa banyak ini tadi intermezzo aja sih ya. Tapi apa yang kita obrolin mungkin bisa diambil manfaatnya tadi, walaupun cantaan ya. Iya. Semoga bermanfaat. Kita membahas tentang perkreditan. Oke. Bapak narasumber. Buat. kita sharing aja, kita sharing. Oke, kita berat sharing. Narasumber ini berat, Bro. Ya. Jadi kita sharing aja dan kita disclaimer dulu di depan nih. Iya. Mohon maaf jika nanti ada yang kurang pas. Atau menyinggung sesuatu tidak ada yang tersinggung gitu ya. Tidak ada maksud, kita cuma lebih mengarah kepada semoga apa yang kita sampaikan menjadi informasi yang menarik gitu ya. Betul. Tap iklan. Tap tol nanti bisa pakai apa gitu kan. Endorse. Iya. Aduh. Background sini gede, gampang itu. Bisa disesuaikan. Tap. Udah kurang saldonya. Ada. Masih banyak saldonya. Oke. Berkaitan dengan perkreditan, ya Mas Imam, kita gak bedah secara garis besarnya dulu. Ya. Biasanya lembaga-lembaga yang mengadakan perkreditan itu, ya kebanyakan sih perbankan ya. Iya. Ya perbankan ya, atau leasing ya kan. Bank A, Bank B. Nah kalau kategori leasing yang bukan perbankan itu kategorinya kan
lembaga pembiayaan tapi non perbankan ya. Iya. Kalau tidak salah di alam ilmu ekonomi yang pernah saya pelajarin. Karena di kenyataannya pun dipisah, Bro. Dipisah kan ya? Dipisah. Ada yang memang bank ini kredit pembiayaan ini di bawah bank langsung dengan nama, contoh aja BCA Finance gitu kan. BCA Finance di bawah bank langsung ya enggak. Ada juga yang memang berdiri sendiri kan gitu. Berdiri sendiri ya, kayak misalkan si yang kuning. Basicnya apa gitu. Itu kategorinya 2. Nah, kita tidak mau membahas kategori situnya. Kita belum ahli di situ, tapi kita sebagai praktisi aja ya. Praktisi perkreditan khususnya di otomotif dan lebih khususnya lagi mobil. Nah, untuk kredit, jadi teman-teman tadi ya menyinggung biar masih lurus ini apa yang tadi kita obrolin tentang kantong kempes. Jadi harus cermat ya untuk memutuskan apakah teman-teman memulai buat membeli mobil dengan cara kredit atau cash. Iya, betul. Harus cermat ya, Bro ya. Harus cermat banget di situ. Salah satunya adalah pertama penghasilannya harus masuk gitu. Harus masuk. Dan ini menjadi syarat juga nih, penghasilan. Menjadi syarat utama juga nih. Ya, nanti kita bahas dah. Nanti pasti masuk ke apa sih syarat perkreditan dan lain sebagainya. Kita kategorikan, kita general dulu Mas Imam. Jadi di saat apa sih kita tidak membahayakan untuk ngeredit gitu. Nah, kan begitu ya? Iya. Ini masih subjektif berarti ya? Masih subjektif kita. Masih subjektif kita ya. Di saat kita butuh sesuatu, yang mana sesuatu itu bisa diolah menjadi modal lagi, itu lebih bagus itu kategori yang sangat butuh tuh kalau menurut saya nih. Iya. Jadi kita punya usaha seumpamanya, Bro. Usaha ini kita mau ekspansi gitu kan, mengembangkan usaha. Kalau nggak kredit, kalau beli cash rada susah, nggak bisa kekejar, mau nggak mau kita harus kredit. Iya. Nah, itu kan berarti untuk meningkatkan produktivitas ya nggak? Produktivitas usahanya lah ya. Atau ada lagi misalkan kayak pegawai. Siap. Tetap gitu, misalkan pegawai di suatu instansi pemerintahan ataupun di instansi swasta gitu. Kan biasanya dia juga butuh mobilitas untuk beli mobil. Iya, misalkan buat dia berangkat kantor atau apa, kan biasanya butuh juga. Betul, kan? Ya, betul. Kebanyakan deh kalau emang orang yang udah cermat milihnya nih ya, dia kalkulasikan pakai transportasi umum atau saya beli mobil terus proses perjalanannya butuh biaya berapa gitu dari rumah sampai kantor kan. Kalau di situ kan ada juga kan ya? Ada juga. Ya, kebetulan saya belum pernah terjun di pegawai sih. Tapi banyak lah. Ya seperti itu ya, bisa gambarannya begitu ya. Tapi kita mengaca ke profesi kita aja dulu nih. Iya, profesi. Nah, kalau kita nih sebenarnya butuh nih buat punya mobil. Iya, kita butuh buat beli mobil. Karena mobilitas kita kan nggak satu jalur. Dan di situ ada transportasi umum tertentu gitu. Jadi mungkin dari sini kita kemana gitu kan. Nah, itu kan ya emang harus ada mobil. Dan kalau beli cash nggak bisa, belum bisa. Ya mau nggak mau ya harus ya memaksakan buat kredit, bukan memaksakan sih, ya buat mengkredit lah. Iya, mengkredit tapi ya dengan sesuai kemampuan income. Ya. Iya. Jadi kalau dilihat dari income-nya ya ketika teman-teman tidak ada cicilan besar lain sih. Itu ya amannya sih beginilah Mas Imam. Misalkan saya mau kredit mobil, misalkan saya penghasilan 5 juta atau UMR Jakarta aja lah, 5 jutaan lah kan. Berarti idealnya saya paling riskan banget sebenarnya mah. Taruhlah misalkan buat biaya makan selama 1 bulan, kalau misalkan baru punya istri anak 1, kalkulasiin aja lah misalkan 3 juta sekian. Berarti ada deposit 2 jutaan lah ya. Lebih 2 juta ya. Lebih 2 juta ya. Berarti ya sesuaikan. Iya, sesuaikan. Kalau mau kredit juga unitnya yang kira-kira cicilannya cuma 2 juta. Nah, ini teman-teman. Nah, kita masuk langsung aja, Bro. Okay. Nah, untuk syarat-syarat teman-teman tadi bisa buat mengambil kredit, itu syarat utamanya apa nih? Syarat utamanya ya kita kembali lagi tadi ke garis besar pembahasan di awal tadi. Lembaga pembiayaan yang menyediakan kreditnya ini, misalkan perbankan ataupun leasing dan lain sebagainya. Otomatis begini, logikanya begini aja Mas Imam. Kita logikakan dulu antar temen nih.
Ya misalkan saya mau minjem Mas Imam, kira-kira apa yang dituntut dari saya biar saya Mas Imam mempercayakan ke saya buat minjemin duit dananya ke saya gitu. Kredibilitas ya, atau kepercayaan. Nih orang ini sebenarnya sanggup nggak nih? Sanggup nggak bayar. Historinya gimana? Iya, histori atau paling tidak histori kedekatan lah ya, kedekatan Mas Imam selama bergaul sama saya atau dan lain sebagainya. Iya, tingkah lakunya gitu iya, kan. Tingkah lakunya. Nah, biasanya mabok-pabokan terus enggak gitu. Atau main slot kan. Nah, sebenarnya sih asumsinya sama seperti teman-teman perbankan juga. Nah, mungkin di situ untuk cara melihat itunya, makanya diadakannya istilah dulu itu BI checking. BI checking. Kalau sekarang kan slick ya. Iya, masih sih BI checking. BI checking juga. Gabungan lah itu. Iya, gabungan lah ya. BI checking atau slick lah. Slick. Nah, itu slick itu sebagai bentuk kredibilitas dari saya yang mau meminjam dana ke Mas Imam. Jadi Mas Imam juga butuh biar dana dia aman gitu. Butuh kredibilitas nih orang, nah begitu. Nah, makanya di setiap perbankan mau kredit apapun, orientasi pertama data yang harus dilihat dulu, yang disorot dulu, kredibilitas seseorangnya digambarkannya lewat slick atau BI checking, teman-teman. Itu jadi teman-teman faktor utama. Iya, BI checking itu adalah tolak ukur atau ya tadi ya, sejarah kredibilitas teman-teman ketika berhubungan dengan bank pinjam meminjam entah apapun itu. Iya. Gitu. Nah, terus yang kedua, apa Mas Imam yang kedua? Penghasilan. Ya, kalau kita masih tadi lah istilahnya saya minjem dana dari Mas Imam. Iya, ya pasti saya akan melihat apakah ini orang kerja atau enggak sih gitu ya. Bisa bayar atau enggak gitu kan. Lah, kalau saya umpamanya meminjamkan umpamanya 50 juta. Oke, bayar 5 juta umpamanya kan. Nanti diangsur selama 5 kali lah 10 juta sekalinya. Anggap aja gitu kan. Lah, ya kan saya harus lihat dulu penghasilan dia ada enggak gitu kan. Macam ada enggak, kira-kira bisa enggak kalau sebulan bayar ke saya 10 juta gitu. Masuk akal enggak? Bukan hanya ada, tapi masuk akal enggak? Kalau cuma penghasilan 10 juta agak masuk akal ini. Apalagi saya tidur-tiduran aja lagi. Iya. Wah, ternyata nih orang ngambil ini minjem buat dimakan doang. Iya. Ya meskipun gini, umpamanya sebulannya harus dikembalikan 10 juta gitu kan. Sedangkan penghasilan Mas Em 10 juta. Kalau sebulannya ke saya 10 juta kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Itu dia hidup buat nanti saya menjalani hidup pakai apa itu juga. Nah, begitu. Jadi pertimbangan bank tuh. Jadi pertimbangan bank. Atau lembaga pembiayaan. Ya itu sih sebenarnya mayoritas. Entah nanti embel-embelnya apa lagi, tapi yang jelas faktor utamanya dua itu ya. Penghasilan dengan BI checking, kredibilitas orangnya atau BI checking. Tapi nomor satu sih BI checking dulu nih. Tolak ukurnya BI checking. Nanti karena emang penghasilan kan bisa fluktuatif ya. Iya. Namanya rezekinya orang kan. Apalagi kalau di dunia usaha kan. Iya. Ya gini aja secara gampangnya, kalau umpamanya BI checking lolos nih, umpamanya sih berarti kan kalau BI checking lolos nih, berarti bersih lah, nggak ada call 3, call 4 atau call 5, nggak ada tuh. Iya. Artinya dia selama dia hidup, kan? Iya. Karena BI checkingnya seumur hidup ini. Iya. Jadi emang BI checking itu ada kategorinya ya. Iya, ada kategori. Tapi nanti kita bahas. Iya, nanti kita bahas. Terus. Artinya selama dia BI checkingnya lolos, selama dia seumur hidup ini meminjam lancar, lancar gitu kan, dengan pinjaman berapapun dia bisa bayar nih, bahkan dengan pinjaman yang mungkin mendekati gajinya itu dia bisa bayar. Itu nanti bisa jadi pertimbangan bank. Kalaupun penghasilannya enggak 3 kali dari gaji gitu. Iya. Oh, ini aja dia bisa nih. Ini aja dia bisa emang. Ya walaupun mungkin setengahnya penghasilan, mungkin dia bisa juga nih. Bisa juga. Itu. Begitu, jadi memang kalau syarat mutlaknya sih 3 kali penghasilan ya bro ya, untuk ya Mas ya. Iya, yang kebanyakan lah dari perbankan begitu. Karena maksudnya kenapa mereka 3 kali penghasilan, biar kehidupan si kreditor ini
tidak terganggu gitu dengan adanya proses kredit. Iya, jadi hidupnya masih aman-aman Masih aja, aman-aman lancar, aja, gitu. lancar. Harapannya sih begitu. Begitu. Sama-sama enak lah. Sama-sama sebenarnya. enak. Tapi balik lagi kalau BI checkingnya oke, selama historinya dia itu lancar gitu kan, dengan penghasilan yang seperti itu, nanti bisa jadi pertimbangan bank juga. Bisa jadi pertimbangan. Nah, ngomong-ngomong katanya BI checkingnya lancar atau BI checkingnya oke. Kategori BI checking oke atau tidak oke itu gimana sih? Nah, ya mungkin masih banyak yang nanya ya. Masih banyak yang di nanya. video ya kan? kita sebelumnya, Nah. pas kita grab ada yang komentar, BI checking apa? Bahkan ada yang nanya gitu loh. BI checking Apa? Tapi udah kita jelaskan ya. BI checking itu tadi historikal lah. Iya, kredibilitas kita selama berkaitan dengan perbankan lah, berkaitan dengan atau lembaga keuangan keuangan lainnya gitu kan. Nah, kalau BI checking kategori BI checking bagus gimana sih? Nama oke gitu. Bagus itu. Jadi ada BI checking itu terbagi jadi 5 kategori nih. Call 1, call 2, call 3, call 4 dan call 5. Nah, kalau bagus banget itu call 1, Bro. Bagus banget. Nah, kategori bagus banget call 1 tuh gimana tuh? Bukan berarti kosong ya. Jadi, ini ada pengkategorian spesial nih. Jadi, teman-teman, kalau misalkan teman-teman belum pernah ngeredit sama sekalipun, atau misalkan KTP-nya belum beredar kemana-mana, belum pernah ngeredit lah intinya, itu asumsinya adalah begini, agak susah juga itu lembaga leasing atau apapun untuk sedikit nge-CC gitu, maksudnya biar kategori dia masuk nih approve gitu kan, approve istilahnya, karena karena historinya. Iya, kacamatanya adalah kredibilitas, sementara orang saya ngecek pakai apa kalau dia bagus gitu kredibilitasnya. Nggak ada sama sekali, nggak ada preferensi perbankan untuk melihat calon kreditornya dia gitu. Kecuali pinjamannya sedikit. Iya. Cuman 10 juta atau 20 juta itu nggak masalah, kosong. Nah, kalau mobil kan biasanya pinjamannya kan pokok utangnya tuh gede. Jadi dia pihak perbankan juga nggak bisa disalahkan juga, karena dia harus minimal ngelihat gitu kan historinya nih orang lancar gak secara kreditnya. Nah, itu ya. Jadi kosong tuh nggak bagus. Kosong itu kurang bagus kalau untuk di mobil. Jadi teman-teman mungkin harus yang minimal ngredit dulu lah. Misalkan HP di platform digital yang tanpa bunga kan banyak sekarang tuh. Minimal ada historical. Dan teman-teman jangan sampai telat bayar tuh. Iya, jangan sampai itu. Sesuai itu nanti waktunya. Beda call-nya tuh ini lagi, geser lagi. Nah, itu ini. Kalau call 1 tadi. Call tadi 1 kan itu yang tidak ada historical ya. Tidak ada historical tuh 0 ya. 0. Nah, kalau call 1 tuh lancar, bagus, tepat waktu terus. Dan masalah lunas atau enggaknya yang pasti dia nggak pernah telat dalam tempo pembayaran. Misalkan pembayaran tanggal 20 dia paling lambatnya tanggal 20 bayar gitu, atau telat paling sehari 2 hari. Itu masih aman lah gitu kan. Nah, itu call 1 ya, banyak sih mungkin faktor lain, tapi secara umumnya begitu ya, seperti itu. Kedua, call 2 dia ada angsuran berjalan, entah angsuran berjalan atau angsuran yang sudah selesai, tapi pernah telat. Misalkan saya ngansur mobil selama 3 tahun gitu. Dalam proses 3 tahun berjalannya udah lunas, tapi misalkan di bulan ke-20 saya pernah telat gitu ya. Pernah telat sebulan gitu kan, pembayarannya atau intinya mah pernah telat lah. Telat kategori leasing ya. Biasanya tuh di atas 30 hari. Itu udah call 2 tuh. Udah call 2 langsung. Udah call 2. Historinya ada langsung bus gitu kan keluar. Entah itu mau pembayaran tersebut udah lunas atau belum. Gitu, udah call 2. Tapi call 2 ini masih oke lah di mata leasing tuh, masih bagus ya, karena emang selesai gitu. Dia punya tanggung jawab dan dia selesaikan tanggung jawabnya. Iya. Tapi call 2 ini ada yang leasing biasanya kan ada DP minim, ada DP 20%, 30%, Bro. Kalau yang bagus banget tuh yang awal, yang lancar sampai selesai dan lain sebagainya,
itu bisa pakai DP minim. Bisa ya? Bisa, umpamanya kalau di mobil ya. DP minim tuh artinya pokok hutangnya total, Iya. bank yang semua yang bayarin. Semua yang bayarin. Nah, Betul. itu nanti sebenarnya kita nggak rekomendasikan. Nanti tapi dibahas nanti setelah inilah ya. Ya, kita bahasnya kan Ininya dulu kriteria nih. perkreditan masih. Kriteria perkreditan ya. Nah. Nah, kalau call 2 nih bisa yang ada yang bisa pakai DP minim dengan ya tadi kalau penghasilannya masuk bisa tuh. Ada yang kalau penghasilannya nyerempet dikit ya harus DP-nya dinaikin. Gitu. Itu call 2, kategori call 2 ya. Iya. Call 3? Kalau call 3, call 4, call 5 ini udah kurang bagus. Kurang bagus ya. Iya, bahkan kalau call 5 tuh udah nggak bisa bayar, atau kalau pernah kredit kendaraan udah ditarik unitnya ya. Iya. Misalkan ngeredit mobil A, oh dia nggak sanggup bayar, terus Iya. akhirnya lembaga yang ngeluarin kredit ke dia ngambil unitnya kembali ya. Iya, itu susah buat kredit lagi. Iya, udah susah. Makanya BI checking nih harus bener-bener dijaga teman-teman. Ya suatu saat kita nggak tahu kan, namanya hidup gitu. Suatu saat kita mungkin punya usaha, mau kredit mobil buat usahanya atau apapun, ya pasti akan berkaitan dengan lembaga pembiayaan kan, untuk mendongkrak usaha kita gitu. Iya. Entah apapun itulah. Gitu, nah, teman-teman, siap. itu yang terkait dengan BI checking. Nah, Iya. terus kita lebih mendalam lagi nih sebenarnya. Siap. Oke. BI checking itu dilihatnya dari apa sih kalau personal kan ya? Ya. Ya personal kan itu kadang leasing kan untuk awal untuk cek BI checking, checking dulu gitu ya. Iya, butuh KTP aja sama kakak. Iya. Sama rekening koran, nah nanti ya terkait penghasilan Iya, itu mentar. Nah, itu kan berarti KTP sama kakak ya. Iya, KTP Jadi sama itu kakak. acuannya ya, acuan BI checking untuk cek BI checking. Cek BI checking. Nanti kelihatan semua tuh. Kelihatan semua historinya ya. Historical pinjaman yang pernah kita pinjam. Yang pernah kita pinjam. Iya, kelihatan benar. semua, udah lunas. Ini lunas. Belum, masih berjalan sampai nominalnya kelihatan. Sampai nominalnya kelihatan. Dan teman-teman, ini catatannya sebagai catatan aja nih. Saya nambahin sedikit nih terkait administrasi administrasi persyaratan BI checking. Cek BI checking itu satu KTP terus sama kakak. Nah, ini ngaruh juga nih. Ngaruh nih, misalkan saya 5 bersaudara. Ya kan? Oh iya. Itu coba masih Bang. 5 bersaudara itu tuh. Iya, misalkan saya 5 bersaudara lah ya. Ibu, bapak, saudara 3 gitu. Saudaranya 3. Nah, salah satu, atau saya sendiri deh. Saya mau ngajuin mau minjem mobil gitu kan, ngajuin beli dengan cara kredit. Iya. Gitu kan. Kita yang saya rasakan, saya alamin gitu. Selama saya ini belum pernah gitu terlambat tepat waktu terus, bahkan belum pernah ditarik, lancar lah, bagus gitu kan. Bagus, ya. Nah, ketika tiba-tiba di bulan lalu ada saudara saya ngambil mobil juga tapi ditarik. Nah, itu ngaruh di kakak yang sama ya. Di kakak yang sama, di satu kakak. Kalau beda kakak udah nggak ada sangkut pautnya. Di ini masih satu kakak. Itu ngaruh ya. Ngaruh. Jadi dianggapnya itu masih keluarga, ya udah satu kakak gitu dihitungnya. Satu kakak. Oh, ternyata berarti acuan utamanya kakak ya? Iya, acuan utamanya adalah kakak. Meskipun keluarga. Nanti itu juga sebenarnya ada solusinya lagi. Ada solusinya lagi, tapi yang jelas sorotan senteran pertama untuk BI checking itu kakak. Iya, jadi satu keluarga harus bagus. Satu keluarga harus bagus, teman-teman. Ya mungkin dulu sih beda preferensinya. Dulu kalau nggak salah denger dulu kebijakan dulu itu nggak gitu ya. KTP ya. Kan ya tergantung NIP masing-masing. NIK maksudnya. NIK ya. Kalau sekarang kakak. Sekarang satu kakak ya, lebih karena satu keluarga hitungannya belum nikah kan. Iya, lebih ini juga sih belum nikah. Kalau udah nikah kan beda kakak tuh. Iya. Jadi emang bener gitu teman-teman, harus diperhatikan juga itu. Kalau umpamanya teman-teman kredit mungkin adiknya atau siapanya ya diingetin, atau ya begitulah intinya, saling ini ya. Saling ingetin biar dia lancar, Iya. biar teman-teman nggak terpengaruh. Atau misalkan mau ngambil aman,
pindah kakak. Mau ngambil aman udah enggak, bikin kakak sendiri yang isinya kalau masih lajang temen aja sendiri nih. Misalkan imam aja sendiri udah, nggak usah ada keluarga yang lain. Tapi kan harus di atas 17 tahun. Iya, untuk syarat pembuatan KTP lah. Iya, syarat pembuatan KTP itu. Itu teman-teman ya. Iya, jadi emang penting banget itu BI checking itu, semua mau ngeredit apapun preferensinya udah dari situ semua. Iya. Kedua ya tadi penghasilan ya. Penghasilan. Selebihnya mah udah tinggal ngikutin. Selebihnya tinggal ngikutin syarat-syarat yang lain itu membantu. Tapi bukan jadi acuan utama sebenarnya. Coba sebagai pelengkap aja, misalkan buat meyakinkan orang yang mau ngasih pinjem dananya. Kayak alamat tinggal, namanya rumah PBB, apa namanya, rekening listrik. Iya, gitu-gitu kan, itu mah hanya buat terus keterangan rumahnya ngontrak atau punya sendiri. Nah, iya, itu sebagai ini aja sebenarnya, penguat aja ya. Tapi inti dasarnya mah di situ. BI checking dan penghasilan. Ya penghasilan mah teman-teman udah bisa ngaca sebenarnya. Bisa ngaca. Ya. Harusnya ini kita mau beli mobil ini, ya tadi disesuaikan dengan penghasilan kita untuk angsurannya. Tapi kan pada faktanya ada masih orang yang penghasilannya masih kurang, tapi dia pengen mobil ini aja karena dia udah ngincer banget, tapi secara historical credit untuk bayar angsurannya dia kurang, kan ada banyak juga yang orang memaksakan lah ya bahasanya. Ya. BI checkingnya oke, tapi penghasilannya kurang gitu ya. Penghasilannya kurang, akhirnya disetujuin sih mungkin bisa. Pasti disetujuin bisa, tapi ya kasihan nanti. Iya. Teman-temannya itu balik lagi ke teman-teman lagi tuh. Nggak tenang itu. Kalau BI checking tuh udah nggak bisa diganggu gugat ya, karena itu udah sistem sono. Udah sistem. Tapi kalau penghasilan ya teman-teman jangan memaksakan gitu kan. Jangan memaksakan itu kalau penghasilan. Nanti stres, kantong kempes. Iya. Penuhi dulu isi perut, nyamankan dulu perutnya, nyamankan dulu keluarganya. Siap. Baru kalau ada keinginan boleh dah, kalau masih ada lebihnya. Ya kita ngomong kayak gini bukan karena kita nyuruh teman-teman buat kredit, enggak ya bro ya. Ini hanya berbagi pengalaman, sharing aja lah, sharing gitu, gambaran gitu. Bahkan kalau kita setiap video kita, walaupun mungkin showroom ngungkapin DP minim, tapi kan kita selalu menyarankan jangan DP minim ya, karena pokok hutangnya tuh pasti gede. Iya, jadi takut berpengaruh ke kehidupan keluarga lah ya. Iya. Nanti itu akan kita ulas di pertemuan berikutnya kali. Tapi intinya begitu ya teman-teman. Ya, intinya begitu ya. Ngeredit itu nggak gampang dan nggak susah juga. Nggak gampang dan nggak susah selama juga. kita hidupnya normal, baik-baik aja, penghasilan oke, BI checking clear, udahlah merem aja itu makan. Udah aman dah. Udah, apalagi sekarang udah gampang gitu, udah terang benderang. Teman-teman tinggal cari showroom atau dealer yang teman-teman percaya, hitungan yang teman-teman yakini, itu pasti terpercaya. Dikawal sampai selesai, pasti udah dibantu sampai selesai. Bahkan persyaratannya kan tinggal ding aja. Udah beres. Udah gampang sekarang. Sekarang udah enak banget. Udah banyak. Yang jelas ya teman-teman, kalau mau nanya, kalau mau apa silahkan komentar aja. Nanti kita bahas atau bisa kita langsung jawab di kolom komentarnya. Iya. Sesuai dengan kemampuan kita. Iya, siap. Iya. Itu dia. Oke, mau iklan dulu bentar. Iklan. Oke, terima kasih Mas Imam sudah hadir di acara podkarnya Tim Channel. Semoga kedepannya kita lebih konsisten dan terutama sih bisa kita sama-sama belajar lah ya, untuk menyermati sesuatu dan mengkritisi. Mengkritisi ya enggak? Ya kita lebih cermat lah, lebih cerdas lah ya. Iya, lebih cerdas lah, biar banyak menarik pokoknya pembahasan podcast nih tentang mobil. Wah, banyak sih ya nanti. Ya dunia otomotif luas, pemilihan mobil yang tepat, pemilihan leasing yang tepat, ya enggak? Banyak, pokoknya banyak nanti akan kita ulas di podcast ini. Iya. Oke, terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin. Dan tentunya yang paling utama adalah bahagia. Kita hidup bahagia ya. Amin. Bahagia selalu.
kantong tebel. Yoi. Siu. See you.